Are you ready for it? Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Jadi, saya berharap kalian semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut dalam pembelajaran, kita akan buka dengan berdoa terlebih dahulu. Nanti kita berdoa secara masing-masing ya adik-adik. Nah, sebelum kita memulaikan pembelajaran, silakan adik-adik menyiapkan alat tulis menulis untuk mencatat setiap materi yang diberikan. Jadi saya berharap adik-adik sekalian mendengar pembelajaran ini dari awal hingga akhir agar materi yang saya berikan kepada adik-adik sekalian bisa adik-adik mengerti dengan baik. Nah, jangan lupa di akhir video juga saya akan memberikan tugas. Jadi saya berharap adik-adik mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, kita langsung saja dalam penjelasan model pembelajaran jarak jauh. Nah, model pembelajaran jarak jauh adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komunikasi untuk mengajar dan belajar tanpa adanya kehadiran fisik di ruang kelas. Nah, karena model pembelajaran jarak jauh memanfaatkan teknologi seperti internet, video konferensi, platform pembelajaran online, dan alat komunikasi lainnya untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada adik-adik sekalian walaupun di lokasi yang berbeda. Nah, ini memungkinkan siswa atau adik-adik sekalian untuk belajar secara fleksibel dan mandiri serta mengatasi hambatan geografis dan memperoleh akses ke sumber daya pembelajaran yang lebih luas. Nah, seperti kita pada saat ini ya adik-adik. Nah, selanjutnya langkah-langkah model pembelajaran jarak jauh. Nah, langkah-langkah model pembelajaran jarak jauh ada beberapa, yaitu yang pertama penyusunan rencana pembelajaran, dan yang kedua penggunaan platform pembelajaran online, dan yang ketiga penggunaan teknologi komunikasi, dan yang keempat pembuatan materi pembelajaran yang interaktif, dan yang kelima monitoring dan evaluasi, dan yang keenam kolaborasi antara siswa, dan yang ketujuh dukungan teknis. Nah, baiklah adik-adik yang ada di rumah, kita langsung saja dalam materi kita hari ini dari bab 6 yang berjudul hidup dalam kesetiaan. Nah, jadi adik-adik sambil kalian mendengarkan video, ini kalian sambil mencatat. Jadi menurut kalian apa sih hidup dalam kesetiaan? Jadi menurut pemahaman kalian ya, apa itu hidup dalam kesetiaan? Nah, selanjutnya yaitu pengertian dalam kesetiaan. Jadi pengertian dalam kesetiaan yaitu adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, atau dengan keluarga, orang tua, mama, papa, atau dengan teman atau sahabat adik-adik sekalian, atau kelompok kelompok berteman. Dan kesetiaan dapat kita lihat dalam kesedihan seseorang membela atau menolong orang lain, dan mengasihinya dan kesedihannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Nah, selanjutnya kesetiaan dalam Alkitab. Nah, kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata kasih diterjemahkan menjadi keset, yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan menjadi kasih setia. Nah, kasih tidak bisa berdiri begitu saja tanpa kesetiaan. Jadi artinya tidak cukup kalau orang mengatakan aku sayang kamu tanpa menunjukkan kesetiaan. Nah, jadi dalam Alkitab kasih Allah digambarkan sebagai kasih yang setia. Nah, gambaran ini pula yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang sang ayah dengan menantikan anaknya yang sangat dikasihinya dalam perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 20 hingga 24. Jadi adik-adik bisa lihat dan baca. Jadi sikap ini bertolak belakang dengan sikap anak pertama yang tidak senang melihat ayahnya mengadakan pesta besar untuk menyambut kepulangan adiknya yang hilang dan kini telah kembali. Nah,
Nah, kasih Allah yang digambarkan sebagai kasih yang penuh kesetiaan ini dilukiskan dalam ayat-ayat seperti Mazmur 103 ayat 8 hingga 11. Nah, adik-adik bisa buka Alkitab, lihat dan baca Mazmur 103 ayat 8 hingga 11 yang berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Nah, adik-adik, demikian pembacaan ini. Nah, adik-adik bisa baca dan lihat. Jadi ada juga di dalam dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 juga, yaitu dikatakan Ratapan 3 ayat 22 dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Nah, adik-adik, kita bisa rasakan kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa. Nah, selanjutnya kesetiaan kepada Tuhan. Nah, sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Tuhan Allah yang kita kenal lewat Alkitab adalah Tuhan yang setia kepada kita sebagai makhluk ciptaannya. Nah, kesetiaan kepada Tuhan merupakan komitmen penuh untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, dengan seperti menghormatinya sebagai satu-satunya Allah. Nah, mengikuti perintahnya, menjaga hubungan dengannya, serta menjauhi dosa dan tetap setia dalam segala situasi. Nah, selanjutnya adik-adik, saya mengambil kesimpulan. Jadi, kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara kita dengan orang lain, dengan kita dengan keluarga, dengan kita dengan orang tua, dengan kelompok atau teman sesama kita. Nah, kesetiaan dapat kita lihat dalam kesedihan seseorang yang membela atau menolong orang lain. Nah, mengasihinya dan kesedihannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Nah, sampai di sini pembelajaran kita adik-adik. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Di sini saya akan memberikan tugas, nanti adik-adik mengerjakan tugas dan mengumpulkan di Google Classroom. Saya sudah share link Google Classroom-nya di grup mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 10 adik-adik sekalian. Nah, tugas yang akan saya berikan ada 2 nomor. Yang pertama, menurut kamu, apakah arti kesetiaan itu sebenarnya? Dan nomor 2, berikan contoh-contoh perbuatan setia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti adik-adik tulis saja atau ketik, nanti kirim file, masukkan di Google Classroom. Linknya sudah share di grup kelas adik-adik sekalian. Nah, jadi jangan sampai terlambat adik-adik mengumpulkan tugas. Nah, baik adik-adik, sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih semua. Shalom.